Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin kami dari kelompok 16E untuk mempresentasikan hasil pengerjaan dari pondasi dangkal. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Helsa Putri Maharani, Lutfi Atollah Riyadi, Billy Monang Yudhoyono Sihotang, serta Muhammad Ilham Al-Farisi. Baik, untuk pendahuluannya, dalam perencanaan sebuah struktur dalam bidang teknik sipil, setelah melakukan perhitungan struktur atas, maka akan menghasilkan nilai beban, baik berupa beban arah vertikal, horizontal, dan momen. Beban tersebut akan diteruskan ke tanah melalui sebuah pondasi. Pondasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pemilihan kedua jenis pondasi ini didasari oleh beban struktur yang dipikul oleh pondasi itu sendiri. Pada beban struktur ringan, pondasi yang diperlukan adalah pondasi dangkal. Sedangkan untuk pondasi dalam, biasanya untuk mendukung beban struktur yang lebih berat. Selain mempertimbangkan besar beban dan jenis pondasi, perencanaan pondasi juga harus memperhatikan hasil penyelidikan tanah atau soil investigation, parameter geoteknik, serta daya dukung tanah, dan penurunan atau settlement, serta faktor keamanan yang sesuai dengan standar perencanaan. Terkait rumusan masalah dalam tugas besar kami ini, yang pertama, bagaimana cara menginterpretasikan parameter tanah dari data hasil uji bor SPT dan uji penetrasi statis atau CPT. Kedua, parameter tanah apa saja yang layak untuk digunakan untuk perancangan pondasi dangkal berdasarkan hasil laboratorium, korelasi SPT, dan korelasi sondir. Ketiga, bagaimana penyusunan stratifikasi tanah dari data penyelidikan lapangan. Empat, bagaimana perhitungan penurunan pondasi dangkal berdasarkan beban pada titik tertentu. Dan yang kelima, apakah jenis dan dimensi pondasi yang direncanakan telah memenuhi kriteria stabilitas dan batas penurunan yang diizinkan. Untuk tujuannya yang pertama ialah satu, memeriksa data penyelidikan tanah untuk menentukan parameter dan stratigrafi tanah sebagai dasar perencanaan. Dua, menggunakan perhitungan daya dukung dan penurunan serta perancangan pondasi dangkal pada kolom K1 dan K2. Dan yang ketiga ialah menghitung daya dukung aksial, lateral, dan kelompok tiang untuk merancang pondasi. Penyelidikan tanah. Metode penyelidikan lapangan. Penyelidikan tanah di lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi tanah di lapangan agar bangunan dapat berdiri dengan stabil dan tidak menyebabkan penurunan. Penyelidikan tanah di lapangan menjadi proses sistematis untuk mengumpulkan dan mencatat semua data yang diperlukan, yang akan dibutuhkan, atau akan membantu dalam proses desain konstruksi terkait dengan lapisan tanah di bawah lokasi yang diselidiki dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan proyek serta menganalisis kesulitan yang mungkin timbul selama proses konstruksi. Pada penyelidikan tanah di lapangan, terdapat dua metode, yaitu metode Cone Penetration Test (CPT) dan metode Standard Penetration Test atau SPT. Standard Penetration Test merupakan salah satu pengujian tanah lapangan yang dilakukan untuk memperoleh parameter fisik maupun kekuatan tanah. Pada uji SPT yang akan diperoleh dari sampel tanah pelapisan dan juga nilai N. Nilai N sendiri merupakan jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk penetrasi tabung belah standar sedalam 30,48 cm. Pada perancangan pondasi, nilai N dapat dipakai sebagai indikasi kemungkinan model keruntuhan pondasi yang akan terjadi. Pencatatan jumlah tumbukan atau NSPT pada interval kedalaman tertentu yang nantinya dapat menunjukkan konsistensi tanah dan bentuk fisik tanah yang ditunjukkan di dalam core box. Pencatatan jumlah tumbukan atau NSPT pada interval kedalaman tertentu yang nantinya dapat menunjukkan konsistensi tanah dan bentuk fisik tanah yang ditunjukkan di dalam core box. Cone Penetration Test merupakan uji lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi konus ke dalam lapisan tanah
untuk mengetahui kondisi geoteknik di wilayah proyek. Sondir juga ditentukan di dalam SNI 2827 tahun 2008, melibatkan pengujian penetrasi lapangan menggunakan alat sondir. Pada prinsipnya, standar SNI yang ditetapkan adalah memberikan metode uji penetrasi sondir untuk mendapatkan parameter kedap air tanah in situ dengan menggunakan alat sondir penetrasi semi-statis. Parameter tersebut berupa kuat kerucut atau QC, kuat geser FS, rasio geser RF, dan gaya geser tanah lokal atau TF yang akan digunakan untuk menginterpretasikan lapisan tanah sebagai bagian dari desain paku. Pengujian laboratorium atau laboratoris testing merupakan tahap krusial dalam rekayasa geoteknik yang bertujuan untuk memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari penyelidikan lapangan. Jika pengujian lapangan seperti SPT dan CPT memberikan gambaran umum mengenai kekuatan dan stratigrafi tanah secara in situ, maka pengujian laboratorium berfungsi untuk menentukan parameter fisik dan parameter mekanis tanah secara lebih presisi di bawah kondisi terkontrol. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan sampel terganggu atau disturb maupun sampel UDS atau sampel tidak terganggu. Hasil dari penyelidikan tanah, parameter desain SPT dalam analisis geoteknik dalam standar penetration test merupakan salah satu data lapangan yang paling umum digunakan untuk menentukan parameter tanah. Nilai yang diperoleh dari uji SPT, yaitu NSPT, harus terlebih dahulu dikoreksi untuk memperhitungkan efisiensi energi alat yang digunakan di lapangan. Koreksi ini menghasilkan nilai N60, yaitu nilai pukulan yang telah disesuaikan dengan efisiensi standar sebesar 60%. Yang pertama ialah menentukan sudut gesek dalam. Sudut gesek dalam mempresentasikan hambatan geser antar partikel tanah yang disebabkan oleh friksi atau gesekan dan interlocking saling kunci antar butiran. Berikut merupakan hasil perhitungan sudut gesek dalam dari borehole 7. Dan berikut merupakan perhitungan dari sudut gesek dalam dari borehole 8. Selanjutnya itu menghitung kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel tanah yang menyebabkan tanah tetap menyatu meskipun tanpa adanya tekanan luar. Berikut adalah hasil perhitungan dari kohesi borehole 7. Dan berikut adalah perhitungan hasil kohesi dari borehole 8. Oke. Selanjutnya yaitu modulus elastisitas BH7. Untuk contoh perhitungannya ada di kedalaman 0,5 sampai 1 meter. Untuk EU sama dengan 479 dikali N plus 15 yang hasilnya itu 5.400 kPa, dan berikut adalah hasil perhitungan untuk seluruh modulus elastisitas di BH7. Selanjutnya untuk BH8 berikut adalah hasilnya. Yang selanjutnya itu adalah berat, volume kering, dan jenuh tanah BH7. Untuk ini BH7 yang memiliki kedalaman sampai dengan 20 meter. Selanjutnya berikut adalah untuk berat, volume kering, dan jenuh tanah pada BH8. Yang selanjutnya adalah nilai Poisson ratio untuk BH7 yang memiliki kedalaman kembali untuk sampai ke kedalaman 20 meter. Yang selanjutnya yaitu nilai Poisson ratio untuk BH8 yang memiliki kedalaman sampai 30 meter. Dan berikut adalah rekapitulasi perhitungan parameter desain yang telah kelompok kami hitung untuk SPT pada BH7. Dan berikut adalah perhitungan parameter desain SPT BH8 yang telah kelompok kami hitung
Yang selanjutnya ada hasil penyelidikan tanah. Parameter desain CPT. Interpretasi parameter dari CPT dilakukan dengan menggunakan metode korelasi. Metode korelasi ini digunakan untuk mengestimasi parameter tanah yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari uji CPT. Yang selanjutnya ada sudut gesek dalam CPTU 3. Untuk contoh perhitungannya ada di halaman 2-3 meter. Untuk theta sama dengan tan dikali 0,1 tambah 0,38 log QT per over burden 0. Untuk nilainya itu ada di 37,83. Yang selanjutnya itu adalah sudut gesek dalam CPTU 4 dan berikut adalah hasilnya. Yang selanjutnya ada kohesi CPTU 3. Untuk pada CPTU 3 diperoleh nilai kohesi yaitu untuk kedalaman 0 sampai 1 meter. Berikut adalah contoh perhitungannya. CU sama dengan QT dikurang tegangan V0 per NKT dan hasilnya itu adalah 45,98 kN per meter persegi. Selanjutnya, untuk kohesi CPTU 4 diperoleh nilai kohesi yaitu untuk kedalaman 0 sampai 1 meter. CU sama dengan QT per tegangan V0 per NKT yang hasilnya adalah 185,54 kN per meter persegi. Selanjutnya ada perhitungan modulus elastisitas CPTU 3. Pada CPTU 3 diperoleh nilai modulus elastisitas pada kedalaman 0 sampai 1 meter. Didapatkan nilai modulus elastisitas 22990,79 kN per M. Selanjutnya, pada CPTU 4 diperoleh nilai modulus elastisitas pada kedalaman 0 sampai 1 meter sebesar 92768,55 kN per meter. Selanjutnya, berikut adalah rekapitulasi perhitungan parameter desain CPTU 3. Selanjutnya, berikut adalah rekapitulasi perhitungan parameter desain CPTU 4. Selanjutnya ada stratigrafi tanah. Stratigrafi tanah adalah susunan lapisan-lapisan tanah yang tersusun secara vertikal dari permukaan hingga lapisan paling bawah, yang terbentuk melalui proses geologi dan pedologi dalam waktu yang lama. Stratigrafi tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam studi geoteknik yang bertujuan untuk menggambarkan susunan dan karakteristik lapisan-lapisan tanah secara vertikal di lokasi penelitian. Informasi ini sangat berguna untuk memahami kondisi bawah permukaan yang nantinya menjadi dasar dalam perencanaan dan analisis teknis seperti penentuan jenis fondasi, evaluasi daya dukung tanah, serta identifikasi potensi masalah geoteknik. Penyusunan stratigrafi dilakukan berdasarkan data hasil pengujian lapangan yang telah diperoleh. Setiap lapisan memiliki sifat fisik dan mekanik yang berbeda. Stratigrafi tanah disusun berdasarkan hasil interpretasi pengujian lapangan SPT dan CPT di beberapa lokasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi vertikal lapisan tanah hingga kedalaman maksimum pengeboran dan mengidentifikasi zona tanah dengan karakteristik seragam. Berikut adalah hasil stratigrafi yang diperoleh. Selanjutnya, analisis daya dukung pondasi. Analisis daya dukung pondasi. Analisis terhadap kapasitas daya dukung serta penurunan pondasinya dibutuhkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadi keruntuhan pada bangunan. Renaldi 2021. Daya dukung pondasi tergantung pada sifat-sifat teknis tanah, kedalaman, dimensi pondasi, dan karakteristik kuat geser tanah. Bella 2018. Perhitungan daya dukung
Ultimate dilaksanakan menggunakan 3 metode analisis, yaitu metode Terzaghi, Meyerhof, dan Vesic. Berikut adalah data parameter yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, data beban itu didapatkan dari soal Fx pada join level K1, nilainya adalah minus 1026, Fy minus 0,162, Fz 116614, Mx 0,169, My minus 2182, Mz minus 0,0164. Berikut parameter tanah BH7 yang diperoleh. Berikut adalah parameter tanah BH8 dan parameter tiang K1 yang diperoleh. Berikut adalah parameter tiang K2 dan faktor daya dukung pondasi yang diperoleh. Kemudian berikut adalah parameter tanah CPTU3 dan parameter CPTU4 yang diperoleh. Kemudian berikut adalah parameter tiang K1 dan parameter tiang K2 yang diperoleh. Lalu untuk selanjutnya ada analisis daya dukung fondasi dangkal untuk pemberian eksentris. Di mana di sini untuk nilai eksentris 1 untuk metode Meyerhof. Lalu yang kedua ada metode klasik untuk SPT. Selanjutnya. Lalu di sini ada untuk analisis daya dukung fondasi dangkal untuk pemberian eksentris, di mana nilai eksentris 1 itu untuk metode Meyerhof yang CPT ada di tabel, lalu ada yang nilai eksentris 1 arah metode basic CPT yang dapat ada di tabel. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada analisis daya dukung fondasi dangkal untuk pemberian eksentris, di mana nilai eksentris 2 arah metode Meyerhof SPT didapatkan nilai K1 dan K2 seperti di tabel. Lalu untuk metode eksentris sendiri untuk SPT terdapat ada di tabel juga seperti yang ada di tabel. Lalu untuk selanjutnya ada di analisis daya dukung fondasi dangkal untuk pembuatan eksentris untuk nilai SPT sendiri, untuk nilai eksentris 10 arah untuk Meyerhof seperti ada di tabel. Lalu untuk yang basic sendiri juga seperti yang tercantum di dalam tabel. Analisis penurunan tanah. Penurunan tanah merupakan peristiwa yang menyebabkan pemampatan tanah akibat penambahan beban yang berada di atas permukaan tanah yang menyebabkan deformasi partikel tanah, keluarnya air pori dan distribusi partikel tanah yang bersifat plastis. Selanjutnya, penurunan elastis. Dalam perencanaan fondasi, penurunan elastis atau perlu dihitung untuk memastikan bahwa deformasi awal tanah masih berada dalam batas yang dapat diterima oleh struktur. Jika penurunan elastis terlalu besar, maka dapat menyebabkan dampak pada elemen struktur, perubahan kemiringan bangunan ataupun gangguan pada fungsi bangunan. Lalu di sini didapatkan nilai penurunan elastik pada K1 dan K2 seperti tabel. Selanjutnya, penurunan konsolidasi primer. Penurunan konsolidasi primer merupakan penurunan yang terjadi akibat keluarnya air dari spot-spot tanah jenuh ketika tanah menerima tambahan beban. Proses ini menyebabkan penurunan volume tanah secara bertahap karena tekanan air pori berkurang dan beban dipindahkan ke kerangka tanah. Penurunan ini umumnya terjadi pada tanah berbentuk halus seperti lempung dan lanau yang memiliki permeabilitas yang rendah. Karena air sulit keluar dari pori tanah, proses konsolidasi berlangsung dalam waktu yang relatif lama, mulai dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun tergantung pada kondisi tanah dan kekebalan lapisan tanah tersebut. Lalu di
di sini terdapat perhitungan penurunan konsolidasi primer, di mana untuk parameter K1 untuk 7 didapatkan hasil yang seperti ada di tabel. Lalu selanjutnya, lalu di sini untuk penurunan konsolidasi primer pada parameter K2 yaitu BH08 didapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, penurunan total merupakan jumlah keseluruhan dari penurunan elastis, penurunan konsolidasi primer, dan juga penurunan konsolidasi sekunder yang terjadi pada suatu titik fondasi. Penurunan ini menggambarkan besarnya pergerakan tanah secara keseluruhan akibat perubahan struktur. Dalam analisis geoteknik, hasil perhitungan penurunan total perlu dibandingkan dengan batas penurunan yang diizinkan serta batas beda penurunan antar titik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa struktur tetap aman dan dapat berfungsi dengan baik tanpa mengalami kerusakan. Lalu di sini untuk perhitungan dari penurunan total K1 dan K2, di mana didapatkan penurunan total K1 dan K2 itu 4,4 dan 9,8, di mana di sini aman karena tidak melewati batas dari SMG. Gambar dimensi pondasi dangkal. Pada perencanaan kali ini, pondasi yang direncanakan adalah pondasi dangkal tapak berbentuk persegi. Pondasi merupakan sebuah struktur bangunan yang terletak paling bawah dan terletak di dalam tanah yang berfungsi untuk menyalurkan beban struktur dari atas dan mendorongkan pelapisan tanah agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Spesifikasi teknis termasuk pengulangan beton ditetapkan melalui ventilasi terhadap beban aksial, beban momen, serta juga beban serta batas toleransi penurunan lapis dan konsolidasi. Lalu di sini untuk gambar dimensi pondasi dangkal yang kelompok kami rencanakan. Lalu untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil analisis perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Di mana yang pertama, interpretasi parameter tanah dari data SPT dan CPT parameter tanah berhasil diinterpretasikan melalui korelasi empiris dan data uji SPT dan CPT. Nilai seperti kohesi, sudut geser dalam, berat volum, dan modulus elastisitas diperoleh dengan pendekatan korelasi. Nilai kohesi bersekitar kurang lebih 13,5 sampai 22,5 km/m. Sudut geser dalam meningkat hingga kurang lebih 39 derajat hingga 50 derajat. Lalu untuk kesimpulan kedua yaitu parameter tanah yang layak desain fondasi dangkal. Parameter yang digunakan dalam perencanaan meliputi kohesi, sudut geser dalam, berat volum tanah, serta modul elastisitas dan juga persen rasio. Parameter tersebut diperoleh dari kombinasi data laboratorium, korelasi SPT dan CPT sehingga cukup representatif untuk analisis geoteknik. Lalu yang ketiga ada stratigrafi tanah lokasi. Stratigrafi menunjukkan lapisan atas yaitu 0 sampai kurang lebih 3 meter, tanah kohesi yaitu clay, sandy silt, lapisan bawah lebih dari 3 meter. Dimensi polyglisen, kondisi ini menunjukkan bahwa lapisan dangkal relatif lunak sedangkan lapisan dalam lebih padat dalam bentuk reduksi. Lalu yang 4, kapasitas daya dukung dan penurunan fondasi berdasarkan perhitungan. Dengan total K1 mencapai 39 meter. Nilai kurang ini sangat kecil dan masih jauh di bawah batas izin yaitu 150 meter hingga tergolong aman. Lalu yang kelima, kelayakan jenis dan dimensi fondasi dangkal yang direncanakan telah memenuhi kriteria stabilitas dan batas karena daya dukung tanah lebih dari beban struktur. Lalu faktor keamanan terpenuhi dengan nilai FS yaitu 3, nilai total kurang dari total izin. Dengan demikian fondasi Indonesia akan aman digunakan dan layak secara teknis. Mungkin itu saja hasil dari tes
presentasi kami dalam pengerjaan tugas besar rekayasa fondasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.